kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kuartil dan persentil. Yang pertama yaitu mencari Q1. Rumus Q1 yaitu 1 dalam kurung N plus 1 per 4, yaitu 1 ditambah N-nya, karena kita mempunyai 30 data, jadi N-nya sama dengan 30. Jadi 1 dalam kurung 30 ditambah 1 per 4. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya, yaitu 30 ditambah 1, yaitu 31. 31 dikali 1 yaitu 31, jadi 31 per 4 sama dengan 7,5. Setelah menemukan hasil letak Q1, selanjutnya kita mencari Q1-nya. Rumusnya yaitu X7 ditambah 0,75 dalam kurung X8 min X7. Kenapa harus X,7 dan plus 0,75? Karena bisa kita lihat dari hasil yang di atas, yaitu 7,75. Kita lihat di depan komanya yaitu 7, jadi kita bisa tulis yaitu X7. Sedangkan untuk 0,5 kita bisa lihat 7 di belakang koma itu 75, jadi 0,75. Kalau misalkan di sana 7,25, jadi X7 ditambah 0,25. Selanjutnya memasukkan angka-angkanya. Yang pertama yaitu X7. X7 kita bisa lihat dari data. Dari data tersebut mana yang angka 7, yaitu bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, yaitu 10. Jadi X7-nya itu adalah 10 ditambah 0,75 X8, yaitu bisa kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata X8 juga 10. Jadi X8 10 min X7-nya juga 10. Jadi 10 dikurangi 10. Selanjutnya 10 ditambah 0,75, karena 10 dikurangi 10 sama dengan 0, jadi hasilnya adalah 0. Ditambah lagi sama dengan 10 ditambah, karena 0,75 dikali dengan 0, apapun dikalikan dengan 0 adalah hasilnya adalah 0, jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 10. Selanjutnya mencari letak Q2. Rumusnya sama seperti Q1, yaitu I dalam kurung N plus 1 per 4. Karena di sini kita cari Q2, jadi I-nya kita ganti jadi 2. Jadi rumusnya itu 2 dalam kurung N plus 1. Bisa langsung kita tulis, yaitu hasilnya X2 sama dengan 2 dalam kurung 30 plus 1 per 4. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, yaitu 30 ditambah 1 hasilnya 31. 31 dikali 2 hasilnya 62 per 4. 62 per 4 62 dibagi 4 yaitu hasilnya 15,5. Selanjutnya Q2 sama dengan X15 ditambah 0,5 dalam kurung X16 min X15. X15 kita lihat dari data yaitu 11 ditambah 0,5 dalam kurung X16 11 dikurangi X15 ini juga 11, jadi 11 dikurangi 11. Selanjutnya 11 tambah 0,5, 11 dikurangi 11 adalah 0, dan selanjutnya 11 ditambah 0,5 dikali 0 adalah 0, jadi 11 ditambah 0, dan hasil akhirnya adalah 11. Selanjutnya yaitu yang terakhir mencari letak Q3. Q3 rumusnya sama, yaitu tinggal kita rubah saja I-nya. Sekarang karena ini dicari Q3, jadi kita tambahkan 3 dalam kurung 30 plus 1 per 4 sama dengan 31 dikali dengan 3 sama dengan 93. 93 dibagi 4 hasilnya adalah 23,25. Selanjutnya Q3, jadi bisa kita tulis X23 ditambah 0,25 dalam kurung X24 min X23. Tinggal kita masukkan X23 di data yaitu 15 ditambah 0,25 di dalam kurung 15, X24-nya itu 15 dan X23-nya juga 15.
sama dengan 15 ditambah 0,25 karena 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Sama dengan 15 ditambah 0,25 dikali 0 adalah 0. Jadi 15 ditambah 0. Jadi hasil akhirnya adalah 15. Setelah kita mencari nilai X1, X2, dan X3-nya, kita bisa membuat garis bilangannya seperti ini, yaitu dengan menentukan X yang nilai paling terkecil atau data yang terkecil itu adalah 7 dan data yang terbesar adalah 21. Bisa kita lihat di sini, Q1-nya itu berada di 10, Q2 berada di 11, dan Q3-nya berada di angka 15. Selanjutnya mencari P20, P40, dan P80. Yang pertama, mencari letak P20. Rumusnya yaitu langsung saja kita tulis 20 dalam kurung 30 ditambah 1 per 100. 31 dikali 20 hasilnya 620 per 100. Nolnya bisa kita coret dan hasil akhirnya adalah 6,2. Selanjutnya mencari nilai P20 sama dengan rumusnya yaitu X6 ditambah 0,2 dalam kurung X7 min X6. Kita memasukkan angkanya yaitu X6 di data yaitu 9 ditambah 0,2 X7 yang ada di data yaitu 10, X6 9, jadi 10 dikurangi 9 sama dengan 9 ditambah 0,2 dalam kurung 1 karena 10 dikurangi 9 hasilnya 1. 9 ditambah 0,2 yaitu sama dengan 9,2. Jadi hasil akhirnya yaitu 9,2. Selanjutnya mencari nilai P40. Rumusnya yaitu langsung saja kita tulis P40 sama dengan 40 dalam kurung 30 tambah 1 per 100. 31 dikali dengan 40 hasilnya yaitu 1240 per 100. Nolnya bisa kita coret dan hasil akhirnya adalah 12,4. Selanjutnya yaitu mencari P40. Rumusnya yaitu X12 ditambah 0,4 dalam kurung X13 min X12 sama dengan X12 kita lihat di data yaitu 10 ditambah 0,4 sedangkan X13 yang ada di data yaitu 11 min 10 sama dengan 10 ditambah 0,4 dikali 1 sama dengan 10 ditambah 0,4 hasilnya akhirnya adalah 10,4. Yang terakhir yaitu mencari nilai P80. Rumusnya masih sama, jadi tinggal kita masukkan saja yaitu 80 dalam kurung 30 ditambah 1 per 100. 30 ditambah 1 yaitu 31. 31 dikali 80 hasilnya 2480 per 100. Nolnya bisa kita coret dan hasil akhirnya yaitu 24,8. Selanjutnya itu mencari nilai P80. Rumusnya yaitu X24 ditambah 0,8 dalam kurung X25 dikurangi X24 sama dengan X24 yang ada di data yaitu 15 ditambah 0,8 dalam kurung X25 yaitu 16 dan X24 tadi adalah 15 sama dengan 15 ditambah 0,8 16 dikurangi 15 hasilnya 1 sama dengan 15 ditambah 0,8 dikali 1 hasilnya 0,8. Jadi 15 ditambah 0,8 hasilnya adalah 15,8. Setelah kita mencari nilai P20, P40, dan P80 bisa kita membuat garis bilangannya yaitu seperti ini. Data terkecil yaitu 7 dan data terbesarnya adalah 21. Bisa kita lihat di sini P20 berkisaran antara X9 dan X10 yaitu berada di tengah-tengah dengan nilai 9,2. Sedangkan P40 berkisar antara X20 dan X11 yaitu angkanya 10,4. Sedangkan P80 berkisar antara X15 dan X16 yaitu dengan 15,8. Selanjutnya membuat tabel distribusi. Sebelum kita membuat tabel distribusi, terlebih dahulu kita membuat
menentukan jangkauan, panjang kelas, dan juga banyak kelas. Yang pertama, jangkauan. Rumus jangkauan yaitu X30 min X1 sama dengan X30 yaitu 21 dikurangi 7 sama dengan 14. Panjang kelas yaitu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30 yaitu hasilnya 1,477. Selanjutnya sama dengan 1 ditambah 3 kali 3,3 dikalikan dengan 1,477 hasilnya itu 4,874. Dan hasil akhirnya yaitu 5,874 dan kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya jarak kelas. Rumus jarak kelas yaitu J per K. J sudah kita cari dan K-nya juga sudah kita cari, hasilnya yaitu 14 per 6. 14 dibagi 6 hasilnya 2,33 dan dibulatkan menjadi 3. Setelah kita mencari jangkauan, panjang kelas, dan juga jarak kelas, selanjutnya kita membuat tabel distribusi yaitu data daun, frekuensi, BB, dan frekuensi kumulatif. Yang pertama kita mencari median atau nilai tengah. Median mempunyai dua rumus yaitu yang pertama ME ganjil dan ME genap. Dari mana kita tahu kita menggunakan rumus yang mana? Kita bisa lihat dari data yang kita punya. Karena data yang kita punya ada 30, jadi kita menggunakan ME genap, rumus genap. Jadi, rumus yang kita pakai untuk mencari median atau nilai tengah yaitu ME sama dengan 1/2 dalam kurung XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Setelah itu, tinggal kita memasukkan angkanya saja. BB yaitu 9,5. Dari mana kita dapat 9,5? Kita bisa lihat dari sini, 7,5. Kita lihat di tabel. Yang bisa membuat 7,5. 6 tidak memuat 7,5. Jadi, yang memuat 7,5 adalah 18. Jadi, 18 kita lihat data awalnya itu 10. Jadi, BB-nya adalah 9,5. Jadi di sini BB-nya yaitu 9,5, P yaitu jarak kelas. Jarak kelasnya itu 3. Jadi P-nya adalah 3 dalam kurung IN per 4 yaitu 7,5. Jadi 7,5. F itu frekuensi kumulatif yaitu 6. Kita lihat dari sini yang di atas kelasnya yaitu kan tadi 18, di atas 18 itu 6. Jadi F-nya di sini yaitu adalah 6. Per F-nya 12 kita lihat dari tabel distribusi yaitu frekuensi dari 18 yaitu 12. Sama dengan 9,5 ditambah 7,5 dikurangi 6 yaitu 1,5 per 4. Sama dengan 9,5 ditambah 1,5 dibagi 4 hasilnya yaitu 0,37. Jadi hasil akhirnya yaitu 9,87. Sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X karena N-nya itu 30. Jadi kita ganti N-nya jadi 30. Jadi X 30 per 2 ditambah X 30 per 2 plus 1 sama dengan 1/2 dalam kurung 30 dibagi 2 hasilnya 15 plus X 30 dibagi 2 hasilnya 15 ditambah 1 hasilnya adalah 16. Jadi 1/2 dalam kurung X 15 plus X 16 itu sama dengan 1/2 sama dengan 11 ditambah 11. Yang pertama yaitu mencari nilai Q1. Yang pertama menggunakan rumus 1/4 dikali 30 yaitu 30 dibagi 4 hasilnya 7,5. Selanjutnya mencari nilai Q1 yaitu rumusnya BB plus V dalam kurung IN per 4 min F per F. Itu tinggal kita memasukkan angkanya saja. BB yaitu 9,5. Dari mana kita dapat 9,5? Kita bisa lihat dari sini 7,5. Kita lihat di tabel. Yang bisa membuat 7,5. 6 tidak memuat 7,5.
Jadi yang memuat 7,5 adalah 18. Jadi 18 kita lihat data awalnya itu 10. Jadi BB-nya adalah 9,5. Jadi di sini BB-nya itu 9,5, P yaitu jarak kelas. Jarak kelasnya itu 3. Jadi P-nya adalah 3 dalam kurung IN per 4 yaitu 7,5. Jadi 7,5. F itu frekuensi kumulatif yaitu 6. Kita lihat dari sini yang di atas kelasnya yaitu kan tadi 18, di atas 18 itu 6. Jadi F-nya di sini yaitu adalah 6. Per F-nya 12 kita lihat dari tabel distribusi yaitu frekuensi dari 18 yaitu 12 sama dengan 9,5 ditambah 7,5 dikurangi 6 yaitu 1,5 per 4 sama dengan 9,5 ditambah 1,5 dibagi 4 hasilnya yaitu 0,37. Jadi hasil akhirnya yaitu 9,87. Selanjutnya mencari nilai Q2. Rumusnya sama seperti letak Q1, cuman bedanya karena di sini kita mencarinya Q2, jadi kita mengubah jadi I-nya itu adalah 2. Jadi 2 per 4 dikali 30. 30 bisa kita coret dan 4 yaitu hasilnya 7,5. 7,5 dikali 2 hasilnya adalah 15. Jadi untuk mencari nilai Q2 yaitu BB ditambah P yaitu IN per 4 min F per F. Kita lihat di tabel distribusi yang menyangkut 15 itu adalah 18. Jadi BB-nya sama seperti Q1 yaitu 9,5. Jadi BB-nya yaitu 9,5. P-nya tadi udah kita cari yaitu jarak kelas yaitu 3. Jadi P-nya adalah 3. Dalam kurung IN itu adalah 15 dikurangi 6 per 12 sama dengan 9,5 ditambah 15 dikurangi 6 adalah 9. Jadi 9 per 4. 9 per 4 sama dengan 9,5. 9 dibagi 4 ya hasilnya 2,25. Jadi 9,5 ditambah 2,25 hasilnya adalah 11,75. Selanjutnya mencari Q3. Q3 yaitu 3 per 4 dikali 30. 30 dibagi 4 hasil 7,5. 7,5 dikali 3 hasilnya 22,5. Jadi nilai Q3 sama dengan BB-nya yaitu 12,5, P-nya sama dengan 3. IN per 4-nya adalah 22,5, F-nya adalah 18 dan F-nya dan frekuensinya adalah 6. Jadi 12 ditambah 22,5 dikurangi 18 hasilnya 4,5 per 2 yaitu 12,5 ditambah 2,25 hasilnya adalah 14,75. Yang B mencari P20. Mencari P20 yaitu 20 per 100 dikali 30. Nolnya bisa dicoret dan hasilnya adalah 6. Jadi nilai P20 sama dengan BB-nya 6,5, P-nya sama dengan 3, jadi plus 3. Sama dengan IN per 4-nya itu adalah 6 dikurangi 0 per 6. Hasilnya sama dengan 6,5 ditambah 6 per 2 sama dengan yaitu 6,5 ditambah 3 dan hasil akhirnya adalah 9,5. Selanjutnya mencari letak P40 yaitu rumusnya 40 per 100 dikali 30. Nolnya dicoret dan hasil akhirnya adalah 12. Dan mencari nilai P40 sama dengan PB-nya sama dengan 6,5 dan P-nya adalah 3. Dalam kurung IN plus 4 adalah 12 dikurangi 0 per 6. Hasilnya yaitu 6,5 ditambah 12 per 2 sama dengan 6,5 ditambah 6 sama dengan 12,5.
yaitu mencari P80. Rumusnya yaitu 80/100 dikali 30. Nolnya bisa dicoret dan hasilnya adalah 24. Nilai P80 sama dengan BP-nya adalah 12,5, P-nya adalah 3, dan IN per 4-nya adalah 24, min 18/6. Selanjutnya 12 min 5 plus 6 per 2 yaitu 12,5 plus 3 sama dengan 15,5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.